ketika saya tegur dia, wah dia baru ngaku, ternyata enggak. Enggak ngakunya gimana? Jadi saya tanya sama saya, Mak, kamu tuh masa maki-maki, saya bentak-bentak kok diem wae. Ngapa tuh maksudmu? Sama istri saya bilang gini, Pak Pendeta. Siapa bilang saya diam? Jadi selama ini kalau kamu bentak-bentak saya, maki-maki saya enggak diam kok. Loh, buktinya gimana? Kamu diam kok, enggak bantah kok. Iya memang aku enggak bantah di mulut, tapi di perbuatan saya bantah. Loh, bantahmu gimana? Saya kalau harus mau bentak-bentak saya harus mau maki-maki saya. Setiap pagi saya kalau ngosek kasar WC, itu pakai sikat gigimu, tahu nggak? Waduh, iya, makanya kena hepatitis suaminya. Ada lagi yang parah nih. Seorang suami terbaring di tempat tidur, pakai di ruang ICU, udah pakai oksigen, pakai suara jantung, tit, 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 megap-megap udah mau mati. Dia tahu dia mau mati, dia bikin pengakuan sama istrinya. Maaf, ya, saya nunggu sebelahnya. Aku minta maaf ya, Ma. Apa-apa. Aku sebelum pergi aku minta maaf, ya. Aku minta maaf sudah selingkuh, Ma. Aku udah selingkuh sama sahabat SMA-mu, Ma. Oh itu, ya enggak apa-apa, aku udah tahu. Tapi Ma, apalagi? Aku juga udah selingkuh dan sudah ngambilin tetangga sebelah rumah kita, Ma. Oh itu juga aku udah tahu kok. Tapi Ma, iya, aku juga sudah ngambilin pembantu rumah tangga kita, Ma. Oh ya enggak apa-apa, aku juga udah tahu kok, katanya. Langsung istrinya bilangin, sekarang tenangkan dirimu ya, biarkan racun itu bekerja dalam tubuhmu. Itu orang yang ada jalan pintas atau dalam proses yang model kayak gitu tuh, ngeri sekali saudara ya. Jadi mari kita belajar seperti Simon, disuruh mengikuti Yesus dari belakang, itu nggak gampang. Tuhan kok lama sih Tuhan, nyatakan kuasa kebangkitanmu dong Tuhan, nyatakan Tuhan sekarang Tuhan ya. Anda nggak pernah sadar kalau Anda minta kuasa kebangkitan itu dinyatakan di telinga Tuhan, Anda minta apa ya? Minta mati. Loh, serius? Karena nggak pernah ada kuasa kebangkitan tanpa mati. Ada sini bangkit tanpa kematian ada? Nggak ada, mati dulu baru bangkit. Mati dari apa? Daya upaya kita, kesombongan kita, ego kita. Jangan pernah bangga dengan prestasimu. Jangan pernah bangga dengan kebiasaan dan pengalamanmu. Ketika kau punya masalah dan proses, gampang bisa saya atasi. Aku udah kenyang makan asam dan garam. Oh, asam dan garam kok dibanggakan tuh bikin penyakit. Serius, asam itu bikin asam urat. Itu garam bikin stroke, saudara. Jangan dibanggakan. Banggalah untuk mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Dan saya berkata sama Tuhan, saya mau belajar seperti Simon, mengikut Yesus dari belakang sampai pikul salib, dipandang orang itu pasti punya dosa itu orang itu, makanya pikul salib. Simon gak peduli. Begitu sampai di atas, saudara, mungkin Simon ini sudah ya, disalib pergi ya, langsung hilang, terus lagi. Tapi tahukah saudara, 3 hari kemudian, hari ketiga, Yesus bangkit dari antara mati. Satu kota heboh. 40 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Dan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan dari luar kota, biasanya nggak langsung pulang. Dia nunggu sampai hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta dari Paskah. Ya Bapak Ibu ya, sampai menurut hari Pentakosta. Hari Pentakosta pada waktu itu bukan hari pencurahan Roh Kudus, tapi diperingati sebagai hari di mana Tuhan memberikan 2 roh batu kepada orang Israel. Memberikan mana di padang gurun, diperingati orang-orang Israel. Dan pada momen seperti itu dimanfaatkan oleh Allah di surga untuk apa? Mencurahkan Roh Kudusnya. Tiba-tiba ada angin kencang pada hari yang ke-50. Itu masih banyak orang dari luar kota tinggal merayakan Pentakosta. Waktu angin mengitung, masuk ke kota Yerusalem, saudara. Lotengnya sampai sekarang masih ada. Itu masih asli, Bapak Ibu, lotengnya. Di sana kalau Anda doa, ya kebanyakan peserta tur saya pasti jatuh doa di situ. Ya. Itu pernah ada salah satu anggota tur saya sembahyang penyembahan, ya. Itu jatuh ke depan, itu kan lantainya dari batu yang batu gunung gitu ya. Ya jatuh, buang mukanya nih, nggak apa-apa loh saudara, nggak benjol, nggak berdarah, nggak apa, malah penuh Roh Kudus, saudara. Itu pernah terjadi, saudara ya. Dan menarik sekali pada waktu itu ketika Petrus penuh dengan teman-temannya, penuh dengan lidah-lidah api, saudara ya. Petrus dengan keberanian dia buka pintu, 3.000 orang berkerumun di teras loteng Yerusalem. Petrus khotbah saudara dengan keberanian. Apa yang dikhotbahkan? Yesus yang disalibkan itu. Yesus yang adalah Yahweh-mu sendiri, yang berinkarnasi menjadi manusia, yang oleh karena kuasanya, kasihnya kepada kita, dia ingin menanggung semua dosa-dosa, kutuk-kutuk dan semua kehidupan kita yang fana, ditebusnya oleh kayu salib. Simon ada di situ. Anda baca Kisah Rasul pasal 1, ada orang dari Kirene, dari Kilikia, dari Siprus dan juga dari mana-mana mendengar khotbah Petrus yang dari berbagai satu bahasa
Tuhan terjemahkan ke berbagai macam bahasa. Simon orang Kirene, sekalipun dia orang Yahudi, dia ngerti bahasa Kirene, dia tahu apa yang dikatakan Petrus itu, dan dia baru sadar, iyalah, jadi wong sing tak pikul ke salib itu, salib Gusti kok dewe itu salib Yahweh ku tuh, ya jadi Yesus tuh. Aduh Tuhan, terima kasih kau pilih aku jadi mikul salib itu Tuhan. Mungkin saking bangganya dia senggol sebelahnya. Kamu tahu nggak siapa yang dikotakan itu? Yang mikul salibnya ke Golgota, kamu tahu nggak? Orang, aku. Masa betul tandanya gue berat kabeh. Ini rakyat semua, berarti nggak usah buat kenang-kenangan. Bangga saudaraku, karena dia mikulkan salib Tuhannya. Dan yang luar biasa, ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Petrus dan teman-temannya, dia pulang ke Kirene, bukan dengan Simon yang lama, bukan sebagai Simon yang lama, tapi dengan Simon yang membawa api perjanjian. Dialah yang memenangkan kota Kirene jadi Kristen semua. Amin. Bahkan istrinya, Simon ini sangat dihormati oleh Paulus. Anaknya Alexander dan Rufus dipakai Tuhan luar biasa menjadi tokoh agama di kota Roma, saudara. Dari seorang yang pikul salib. Kalau Anda nggak mau pikul salib, jangan pernah mimpi dan mujizat. Ini mata saya. Saya dulu menderita jadi pendeta tahun 93. Saya mau lari Tuhan, jadi pendeta melarat gopo. Saya pergi sudah. Saya kerja kayu, saya tinggalkan pelayanan. Sampai akhirnya saya kerja kayu, saya berhasil merasa hebat. Baru beli motor satu aja, pernah kontrak, sombongnya minta ampun ya. Kalau Bapak Ibu yang mau mendengar kesaksian lengkap, ada VCD-nya di belakang ya. Anda silakan ngambil gratis, waktu pulang bayar. Untuk teman-teman gereja saya. Cuma ada 29, itu lengkap, ada VCD-nya, ada kesaksian istri saya, ada kesaksian saya tentang seorang security bandara di Changi Airport yang bertobat. Nah ini dia Bapak Ibu kesaksiannya, ada sedikit cuma 5 menit. Tolong multimedia yang sebuah jarak, tentunya tolong dimatikan, cuma 5 menit. Bagaimana mata saya bisa seperti ini? Ini akibat nggak mau pikul salib, saudara. Silakan.